Baik, sesuai pertanyaan yang diajukan tadi terkait masalah sholat jama takdim maupun jama takhir. Ini wajib diketahui bagi yang hendak bepergian jauh, entah itu bepergian secara domestik maupun secara internasional, di mana dalam perjalanannya yang hendak melakukan atau melaksanakan sholat jama takdim maupun jama takhir. Terlebih-lebih ini khusus untuk tamu-tamu Allah yang hendak melakukan perjalanan internasional dari Indonesia ke Saudi Arabia, yaitu ke Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwaroh. Sebaiknya mengetahui apa saja syarat-syaratnya dan juga rukunnya ketika hendak melakukan sholat jama, entah itu jama takdim maupun jama takhir. Dan bagaimana dengan niat sholat jama takdim maupun jama takhir. Dan apa yang dimaksud dengan sholat jama? Sholat jama ialah merupakan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat, yaitu sholat yang boleh dijama, entah itu jama takdim, entah itu jama takhir, adalah sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Di dalam sholat jama di sini ada dua macam atau dibagi dengan dua bagian. Bagian yang pertama adalah jama takdim. Apa itu jama takdim? Jama takdim ialah melakukan sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan di waktu duhur, atau melakukan sholat maghrib dan juga sholat isya pada waktu maghrib. Nah, yang kedua adalah jama takhir. Apa itu jama takhir? Jama takhir ialah melakukan sholat zuhur dan juga sholat asar, yaitu dikerjakan pada waktu sholat asyar ataupun sholat maghrib dan juga sholat isya, itu dilakukan atau dikerjakan pada waktu sholat isya. Hadirin rahimakumullah, baik, bagaimana dengan penjelasan terkait masalah jama takdim atau syarat jama takdim? Syarat jama takdim itu ada 4. Yang pertama, ketika mengerjakan sholat jama takdim, yang pertama adalah tertib. Maksud tertib di sini adalah harus mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua. Seperti mendahulukan sholat zuhur daripada sholat asar, atau mendahulukan sholat zuhur dan membelakangkan sholat asar, atau mendahulukan sholat maghrib membelakangkan sholat isya. Itu syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua untuk jama takdim adalah niat jama dalam sholat yang pertama. Waktu niatnya adalah antara takbiratul ihram dan juga salam. Akan tetapi yang sunnah niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan wa mahalluha al-qalbu wa talafadhu biha sunatun. Yaitu ketika niat sesuatu itu sebaiknya disertakan dengan perbuatan atau dengan pelaksanaannya, dan tempatnya niat itu adalah dalam hati. Sementara ketika kita mengucapkan niat, terutama ini dalam niat jama takdim, itu hukumnya sunnah. Nah, yang selanjutnya, bagaimana dengan niat sholat zuhur atau jama takdim zuhur dan juga sholat asar dengan jama takdim itu sendiri? Kalau kita dilafadzkan atau diucapkan menggunakan bahasa Arab adalah
sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijama' bersama dengan sholat asar dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala, baru Allahu Akbar. Dan saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijama' bersama asar dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala itu harus terucap dalam hati atau terlintas dalam pikiran kita, yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang selanjutnya, bagaimana dengan niat sholat maghrib atau jama' takdim maghrib dan juga isya dengan jama' takdim. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Baik, sekali lagi saya ulangi, disimak baik-baik. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama' bersama isya dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala. Nah, ini juga sama seperti di jama' takdim duhur dan juga asar tadi, yaitu saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama' bersama isya dengan jama' takdim karena Allah Ta'ala, itu harus ada dalam hati atau diucapkan dengan hati ataupun terlintas dalam pikiran kita, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan sebelum uruk salam, dan sebaiknya ini di awal gitu diucapkannya. Itu yang kedua. Lalu syarat jama' takdim yang ketiga adalah mualat. Apa itu mualat? Mualat yang punya arti adalah berurutan. Maksudnya antara dua sholat pisahnya itu tidak lama menurut uruf atau menurut adat. Jadi setelah dari sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Jadi setelah kita sholat duhur dengan asar yang pertama, setelah kita salam, jangan diselangi zikir, apalagi keluar dulu, apalagi pergi dulu. Setelah salam yang pertama, lalu kita berdiri lagi untuk mengerjakan sholat jama' takdim asar ke zuhur atau asar atau isya. Yang keempat, syarat jama' takdim adalah ketika mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan. Nah, yang keempat adalah ketika mengerjakan sholat yang kedua itu masih tetap dalam perjalanan. Meskipun perjalanan itu tidak harus mencapai masfatul qasar, sebagaimana sholat qasar. Yang selanjutnya, bagaimana dengan referensi-referensi tersebut? Kita bisa lihat dalam sebuah, yaitu dalam matan goyah, dalam matan goyah wa takrib, silahkan bisa dilihat, yaitu boleh saja bagi musafir menjama atau mengumpulkan antara sholat duhur dan asar di dalam waktu mana saja yang ia sukai, di antara keduanya, dan di antara sholat maghrib dan juga sholat isya di waktu mana saja yang ia sukai. Ini referensi diambil dari matan goyah wa takrib. Yang selanjutnya, bagaimana dengan jama' takhir? Jama' takhir, adapun syarat untuk jama' takhir itu ada dua. Yang pertama, niat jama' takhir dilakukan dalam waktunya sholat yang pertama.
Nah, bagaimana dengan lafaz niat sholat duhur dan juga asar dengan dijamak takhir? Baik, disimak baik-baik. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulangi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijama' beserta asar dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, bagaimana dengan lafaz niat sholat maghrib dan juga isya dengan jama' takhir? Niatnya adalah usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Baik, saya ulangi sekali lagi. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama' bersama isya dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. Baik, saya ulangi lagi untuk memperjelas. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama' bersama isya dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk syarat jama' takhir adalah ketika mengerjakan sholat, yang kedua itu masih tetap dalam perjalanan. Sebagaimana keterangan yang sudah sampaikan tadi di atas. Oleh karenanya, hadirin atau siapapun kaum muslimin wal muslimat yang hendak melakukan sholat jama'. Jadi untuk masalah niatnya khususnya, misalkan jama' takdim, kembali lagi memperjelas yang pertama, jama' takdim zuhur dengan asar. Bukan hanya di sholat asarnya saja yang diniatkan, ditarik, diawalkan atau disatukan beserta dengan sholat zuhur, tetapi di sholat yang pertamanya pun, sholat zuhur itu harus memasukkan niat untuk menarik sholat asar ke duhur. Dan kalaupun tidak, misalkan begini, sholat duhur saja seperti biasanya, lalu sholat asyar yang dijama' takdim ke duhur baru menggunakan niat jama', itu tidak boleh, itu tidak sah. Karena niat sholat yang kedua itu harus masuk di sholat yang pertama. Setelah melakukan sholat yang pertama, misalkan duhur, baru memasukkan sholat yang kedua, yaitu sholat sholat asar yang dijama' takdim ke duhur. Begitu pula dengan sholat maghrib. Di dalam sholat maghrib, ketika kita mau menjama' takdim maghribnya ke isya'nya ke maghrib, atau isya'nya diawalkan disatukan dengan sholat maghrib, maka di dalam niat sholat maghribnya itu harus diniatkan untuk dijama' takdim sholat isya'nya itu dijama' takdim ke maghrib. Terlebih-lebih ketika sholat isya'nya, setelah sholat maghrib baru sholat isya dalam waktu maghrib, apalagi itu. Begitu pula di jama' takhir. Jama' takhir pun juga sama. Wajib memasukkan niat di sholat yang pertama untuk menarik sholat yang kedua. Begitu pula baik zuhur ke asyar ataupun maghrib ke isya. Di sholat maghribnya iya, di sholat isya'nya pun juga iya, demikian. Itu harus dimasukkan. Ataupun secara lafaz kita belum mengetahui bagaimana cara melafalkannya, itu cukup memasukkan atau melintaskan niat baik di awal atau sholat yang pertama dan sholat yang keduanya, takdim maupun takhir. Sekali lagi, takdim itu asar dibawa ke duhur, isya dibawa ke maghrib. Itu terlintas di sholat yang pertama, artinya di sholat duhur dan juga sholat maghrib. Di sholat yang pertama dilintaskan, memasukkan di hati dan juga di pikiran bahwa sholat duhurnya itu akan ditarik ke asar. Begitu pula di sholat maghrib atau jama' takdim isya, isya'nya itu mau dibawa ke maghrib.
Nah, selanjutnya yang kedua, setelah sholatnya yang pertama melakukan sholat yang kedua sama ketika masih belum hafal untuk melafadzkannya, maka cukup memasukkan atau memasukkan ke dalam pikiran, baik dalam hati maupun pikiran. Ini jaraknya yaitu dimulai dari takbiratul ihram sampai sebelum melakukan salam atau mengakhiri perjalanan atau pelaksanaan sholat itu sendiri. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat yang selalu senantiasa Allah muliakan, semoga ini bermanfaat khusus bagi yang mengajukan pertanyaan tentang jamak takdim dan juga jamak takhir, dan semoga yang akan hendak melakukan perjalanan internasional, calon-calon tamu Allah dan juga tamu Rasulullah, ini juga bermanfaat bagi semua.